Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perilaku Konsumen yang beranggotakan saya sendiri, Enggi Aprianto, dan rekan saya, Tikung Bamak. Baik, materi pertama yang akan dibacakan oleh Saudara Yeki. Pada Saudara Yeki kami persilakan. Baik, saya akan membacakan hasil dari diskusi kami. Dahuluan, perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu atau kelompok memilih membeli, mengaruhi kebutuhan dan keinginan mereka. Pemahaman terhadap perilaku konsumen sangat penting bagi perusahaan dalam menyusun strategi pemasaran yang efektif. Bagaimana faktor seperti budaya, sosial, pribadi, dan fisiologis mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Oleh karena itu, mempelajari perilaku konsumen membantu perusahaan memahami kebutuhan pasar dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Bahasan perilaku konsumen adalah studi yang mempelajari bagaimana individu, kelompok, dan organisasi membuat keputusan adalah memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Pemahaman terhadap perilaku konsumen sangat penting karena dapat membantu perusahaan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian serta menyusun strategi pemasaran yang efektif. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Yang pertama yaitu faktor budidaya. Pertama, faktor budidaya yaitu nilai, norma, dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Budidaya dapat mempengaruhi preferensi seseorang terhadap suatu produk, merek, atau maupun cara mengkonsumsi barang dan jasa. Kedua, faktor sosial seperti keluarga, teman, kelompok, persepsi, dan status sosial. Info sosial sering kali menjadi sumber informasi dan pertimbangan bagi konsumen dalam mengambil keputusan membeli. Faktor pribadi. Faktor pribadi yang meliputi usia, pekerjaan, tingkat pendapatan, gaya hidup, dan kepribadian. Seperti individu memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda, sehingga keputusan pembeli yang diambil juga berbeda. Misalnya, mahasiswa cenderung memilih produk yang terjangkau, sedangkan pekerja dengan pendapatan tinggi mungkin lebih mempertimbangkan kualitas dan merek produk. Yang selanjutnya, faktor psikologis. Faktor psikologis yang mencakup motivasi, preferensi, pembelajaran, keyakinan, dan sikap. Motivasi mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhan tertentu, sedangkan persepsi mempengaruhi cara konsumen menilai suatu produk. Pengalaman yakin baik terhadap suatu produk dapat membentuk sikap positif dan meningkatkan kemungkinan pembeli ulang. Dalam proses pengambilan keputusan pembeli, konsumen biasanya memulai 5 tahap. Tahap pertama adalah pengenalan kebutuhan, yaitu ketika konsumen menyadari adanya kebutuhan atau masalah yang harus dipenuhi. Tahap kedua adalah pencarian informasi, baik melalui media, internet, maupun rekomendasi dari orang lain. Tahap ketiga adalah evaluasi alternatif, yaitu membandingkan barang pilihan produk yang tersedia. Tahap keempat adalah keputusan pembelian, ketika konsumen memilih produk yang dianggap paling sesuai. Tahap evaluasi, tahap kepuasan dan tidak kepuasan setelah menggunakan produk. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan saudara ini. Para saudara ini, silakan.
Di era digital ini, perilaku dengan mengalami mengenai produk melalui internet dan media sosial. Ulasan pelanggan, rekomendasi influencer, serta promosi digital menjadi faktor yang semakin berpengaruh dalam keputusan pembelian. Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami perubahan perilaku tersebut agar dapat menyesuaikan strategi pemasaran dan mempertahankan daya saing di pasar. Kesimpulannya, relatif sentimen adalah cara individu atau kelompok memilih pembeli menggunakan dalih dengan evaluasi produk atau jasa guna memenuhi kebutuhan dan keinginan keputusan pembelian dipengaruhi 4 faktor utama, yaitu budaya, sosial, pribadi, dan psikologi. Proses pengambilan keputusan berlangsung dalam 5 tahap. Mengenal kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, perilaku pasar pembelian. Di era digital, informasi internet, ulasan, dan rekomendasi semakin memudahkan pilihan. Pemahaman mendalam atas perilaku ini membantu kita untuk strategi pemasaran yang tepat, menciptakan produk harapan yang meningkatkan kepuasan, dan membangun loyalitas pelanggan dan dengan jangka panjang. Baik, cuma itu saja yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf. Kalau wasana kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.